Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di 107 FM Suara Pasuruan FM 107, tiada henti menginspirasi. Dan seperti yang kami bilang, kita hari ini punya dua waktu untuk ngobrol dengan beberapa narasumber. Yang pertama dari jam 8 sampai jam 9 kita ada obrolan dengan kali ini talk show bersama Gerakan Rejoso kita. Topiknya cukup seksi, pengolahan sistem irigasi dan air tanah. Ada 3 narasumber yang menjadi teman ngobrol kami. Ada Bapak Misbah Zunib, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ada Lisa Tanika, Program Officer Percontohan Sumur Bor World Agroforestry atau IKRAF, dan yang berikutnya adalah As'ad Asnawi, Koordinator Tim Teknis Forum DAS Pasuruan. Sudah ada bersama kami di studio Suara Pasuruan yang ada di Jalan Hayamuruk, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan Anda bisa menyimaknya di audio streaming di radio.pasuruankap.go.id/ di radioonline.co.id, di onlineradiobox.com, di www.radioindonesia.org atau di mytuner-radio.com. Dan sebelum kita ngobrol dengan narasumber pagi hari ini selama kurang lebih 60 menit, itu artinya 1 jam, ada baiknya Anda dengarkan yang ini dulu. Petani di Hilir Das Rejoso di Kabupaten Pasuruan banyak memanfaatkan sumur bor untuk mengairi lahan pertanian. Keberadaan sumur bor memang sangat dirasakan manfaatnya, terutama pada musim kemarau saat ketersediaan air irigasi berkurang drastis. Tetapi bagaimana pada musim hujan? Saat kebutuhan air untuk pertanian terutama sawah sudah dapat tercukupi dari air hujan dan air sungai tersedia berlimpah. Inilah kesempatan berhemat air. Saat musim hujan, air sumur bor sebaiknya jangan dibiarkan mengalir terus-menerus selama 24 jam sehari. Bagaimana cara menghemat air sumur bor? Mudah sekali. Sumur bor perlu dipasangi keran. Keran hanya dibuka saat petani perlu air. Keran dapat ditutup saat air tidak digunakan. Supaya dibuka dan ditutup dengan mudah, sumur bor setidaknya perlu dipasangi 2 jenis keran, yaitu keran gerbang dan keran bola. 2 jenis keran seperti yang dipakai pada sumur bor percontohan yang dibangun oleh Gerakan Rejoso kita di Desa Kebon Candi, Kecamatan Gondang Wetan. Bijak memanfaatkan air sumur bor, menggunakannya hanya bila diperlukan, berarti menghemat persediaan air tanah untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan program Tahukah Anda Das Rejoso kita. Baiklah Pasuruan People, itu dia Tahukah Anda Das Rejoso kita, kerjasama Suara Pasuruan FM 107 dengan teman-teman IKRAF yang memang ingin kami edukasi menjadi bagian dari apa itu Das Rejoso dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita ada topik pengolahan sistem irigasi dan air tanah, dan ini melanjutkan topik obrolan bulan lalu tentang pelestarian sumber daya air. Topik obrolan bulan ini juga ada kaitannya sih dengan sumber daya air, terutama pengolahan sumber daya air tanah dan irigasi. Sudah ada Pak Misbah, ada Mas As'ad, ada Mbak Lisa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas As'ad, apa kabar? Saya kalau sama Mas As'ad ini kayaknya ini senior saya. Halo Mas, apa kabar Mas? Ya, halo, selamat pagi Mbak. Baru pertama kali ya ke Suara Pasuruan ya, sama-sama media soalnya. Ada Mbak Lisa, pertama kali Mbak Lisa kesini. Iya Mbak. Halo Mbak. Halo Mbak, pagi. Pagi, oke. Nah, Pasuruan People, Anda bisa bertanya ya melalui WhatsApp atau juga online langsung, dan kita langsung saja ke beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Tapi sebelumnya kita ada semacam permainan ice breaking, biar nggak tiba-tiba langsung oh ini bahas apa nih gitu kan, itu kan sudah sebulan yang lalu gitu. Nah kali ini
kita akan mencoba bertanya kepada 3 narasumber kami pagi hari ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan topik kita, pengolahan sistem irigasi dan air tanah. Untuk 3 narasumber bilang setuju nggak setuju ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, semakin banyak pohon semakin banyak air. Pak Misbah setuju apa enggak? Setuju. Setuju. Kalau Mas As'ad? Ya. Setuju. Mbak Lisa? Setuju juga, Mbak. Oh, kukira ada yang bilang nggak setuju gitu. Ternyata setuju semua. Pertanyaan yang kedua, air tanah tidak bisa habis. Pak Misbah? Tidak setuju. Tidak setuju. Mas As'ad? Air tanah tidak bisa habis. Ya, tidak setuju. Bisa Tidak. habis. Bisa habis. Mbak Lisa? Tidak setuju, Mbak. Tidak setuju. Yang ketiga, air tanah harus dilindungi, tidak boleh dieksploitasi. Pak Misbah jawabannya apa, Pak? Ya, tentunya harus dengan menggunakan teknis-teknis dan secara terukur dan terencana. Itu artinya Bapak setuju atau tidak setuju? Ya, Harus dilindungi berarti. harus dilindungi. Oke, tidak boleh dieksploitasi secara besar-besaran ya Pak Misbah ya. Betul. Kalau Mas As'ad? Harus dilindungi tapi boleh dieksploitasi. Harus dilindungi tapi boleh dieksploitasi. Ini jawaban yang lain dari Mas As'ad. Pertanyaannya kan itu. Air tanah harus dilindungi, tidak boleh dieksploitasi. Boleh Boleh. dieksploitasi. Ini tidak boleh loh, ini pertanyaannya. Mas boleh dieksploitasi. Iya boleh ya. Kalau nggak dieksploitasi kita minum pakai apa? Bagus, good job. Mbak Lisa? Setuju sama Mas Asad. Oh, Mas As'ad, baiklah. Yang keempat, hampir semua permasalahan sumber daya air atau lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia. Setuju, betul. Setuju ya, Pak Misbah tahu benar tentang ini. Mas As'ad? Ya, Setuju. setuju. Mbak Lisa? Setuju banget, Mbak. Setuju banget. The last question. Keberhasilan konservasi sumber daya air membutuhkan komitmen dan partisipasi dari semua pihak. Ya, setuju sekali. Setuju sekali. Harus ada partisipasi semua pihak. Betul. Baik. Mas As'ad? Ya, benar. Setuju? Pakat. Oke. Terus Mbak Lisa? Setuju banget, Mbak. Oke. Dari semua pertanyaan, 5 pertanyaan sudah dijawab sama Pak Misbah, Mas As'ad, sama Mbak Lisa. Pertanyaannya sekarang adalah why? Kenapa ada jawaban seperti itu? Pak, dari conclusion ya, dari semua pertanyaan yang kita sampaikan tadi, Pak Misbah ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, memang kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari penggunaan sumber daya alam yang ada. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada itu kita bisa menggunakan dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan, secara hemat, tetapi tidak secara boros. Tetapi kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Itu artinya Pak Misbah harus penggunaannya secara bijaksana ya Pak ya? Betul. Bijaksana. Oke. Berarti artinya itu boleh dieksploitasi tapi ya jangan uraan gitu kan ya. Betul. Karena masih ada generasi yang akan datang. Mas As'ad, mungkin bisa dijawab kenapa jawabannya tadi langsung yakin begitu. Iya. Gimana Mas? Begini apa? Alam itu kan punya cara kerja. Iya, benar. Jadi alam tanpa kita pun sudah punya mekanisme bekerja. Bagaimana alam bertahan, bagaimana alam mensuplai sekitarnya. Nah, Nah, manusia itu hanya komponen paling kecil, hanya salah satu komponen dari alam itu sendiri. Iya, oke. Ada ada pohon, ada hutan, ada sungai dan macam-macam. Nah, ini kalau kemudian tidak mampu bersinergi, manusia yang hanya salah satu komponen yang kemudian tapi dia bisa ngapa-ngapain gitu. Bisa mengeksploitasi, bisa mengatur, bisa ini itu kalau tidak dilakukan dengan baik ya keseimbangan alam itu akan terganggu. Ini nanti ada pertanyaan lanjutan dari kami. Ini semacam quote of the day, gimana alam itu sudah memberi banyak tapi manusia
bagaimana Iya, betul. ini ya memberlakukannya dengan baik begitu. Nanti ada pertanyaan dari kami berkaitan dengan statement Anda pagi hari ini. Mbak Lisa, gimana dari 5 jawaban yang sudah disampaikan, apa yang ingin disampaikan tuh? Iya, bahwa tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Misbah. Pak Misbah. Ya, Oke. kalau dalam pengelolaan sumber daya air tanah, terutama air tanah, itu memang karena itu suatu hal yang besar ya. Jadi mungkin kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi harus bersama-sama. Selain itu air tanah ini kan dia sumber daya air yang dia terbarukan ya. Mungkin walaupun mungkin jangka waktunya lama. Jadi memang boleh dieksploitasi, tapi harus dengan bijak. Jadi kita lihat secara kalau penelitian ya, air yang masuk dengan air yang keluar paling tidak sama lah. Tapi selama ini yang terjadi Ya. jawab dong, Mbak. Lebih banyak yang keluar kayaknya. Lebih banyak yang keluar. Ngomong-ngomong tentang ini ya, Pak, air di Kabupaten Pasuruan, kita punya sumber air umbulan yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi, itu menjadi sumber daya alam yang sangat menjanjikan ya Pak Misbah ya. Bisa cerita nggak Pak tentang umbulan itu sendiri, karena memang ini satu sumber air yang dipakai atau digunakan oleh masyarakat di 5 daerah ya Pak kalau nggak salah. Boleh diceritakan kepada Pasuruan people biar mereka itu langsung knowledge-nya bertambah, pengetahuannya. Oh ternyata kita punya sumber daya air yang sumber daya alam yang besar, tapi sampai sekarang penggunaannya bagaimana, mungkin bisa diceritakan Pak Misbah. Terima kasih baik Bu Inof ya. Iya. Terkait dengan sumber mata air yang ada di umbulan, ya. Kita akui bahwa itu adalah potensi daerah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Pak Misbah. Kalau itu tidak dimanfaatkan juga salah. Makanya kemudian sebetulnya program untuk pemanfaatan sumber umbulan itu sudah lama. Sudah lama, sejak tahun berapa Pak? Ya, zamannya Pak Harto. Itu sudah ingin dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih baik di wilayah Pasuruan, kemudian Sidoarjo, Surabaya, bahkan sampai Gresik. Namun terkendala dari permasalahan-permasalahan sosial, maka kemudian baru tahun 2018 kemarin bisa dilakukan. Yang itu tentunya diawali dengan komitmen bersama oleh beberapa kepala daerah, terutama di Pasuruan. Ini kalau itu dieksploitasi ke luar daerah, maka itu harus ada pertimbangan-pertimbangan. Karena jangan sumbernya di Pasuruan dieksploitasi ke daerah, namun masyarakat Kabupaten Pasuruan mengalami kekurangan air. Nah, ini yang kemudian maka Pak Bupati pada saat itu kenapa menyetujui hal tersebut? Makanya tentunya dengan komitmen dan ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meskipun secara aturan undang-undang bahwa sumber daya air tanah itu adalah tidak bisa dimiliki atau dikuasai oleh daerah setempat, tetapi itu adalah merupakan bagian dari kekayaan alam yang dikelola khususnya secara aturan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak bisa dimonopoli ya Pak Misbah. Betul. Begitu. Ya, makanya pada saat itu Bapak Bupati menyetujui tersebut, tetapi harus ada kompensasinya. Masyarakat saya yang ada di atas umbulan bagaimana nasibnya? Kemudian di beberapa tahun kemarin mendapatkan dana dari APBN untuk membuat semacam tandon-tandon air yang diambilkan dari sumber mata air Banyu Biru yang dinaikkan ke wilayah Kecamatan Lumbang. Dan itu hampir untuk 6 desa, tetapi untuk saat ini masih 3 desa yang nanti akan juga ditambah dengan yang lain, sehingga daerah-daerah yang di hulu di atas sumber mata air umbulan juga bisa merasakan menikmati air
bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini dia. Jadi gambaran dari Pak Misbah bahwa ini sumber daya alam berupa air di Kabupaten Pasuruan itu cukup besar begitu. Nah bagaimana masyarakatnya dalam pengelolaan sistem irigasinya dan juga air tanah. Kita ke Mbak Lisa dulu ya Pak Misbah. Kita beralih Pasuruan People. Ini ke Mbak Lisa. Kan kita tahu ya Mbak Lisa, saya mulai Suara Pasuruan itu mulai mengawal program ini Das Rejoso ini kalau nggak salah 2016 ya. Nah sebagai lembaga penelitian ini sudah melakukan beberapa kajian terkait pengelolaan lahan ya kan yang ada di Das Rejoso termasuk kondisi hidrologinya. Boleh cerita sedikit nggak kajiannya dan bagaimana sih hasilnya? Iya Mbak, jadi di tahun pertama kami di Pasuruan ini memang kami awali dengan berbagai macam penelitian di sini. Jadi kami ingin melihat sebenarnya bentuk atau karakteristik dari Das Rejoso itu seperti apa. Nah, salah satunya itu kami menggunakan model hidrologi. Kami mensimulasikan perubahan tutupan lahan yang sudah terjadi dari tahun 90 sampai 2015 itu. Tutupan lahan, perubahan penggunaan lahannya gitu. Seperti apa. Kemudian kita lihat dampaknya dengan hidrologinya, dengan airnya seperti apa. Dan memang kita lihat semakin ke tahun 2015 itu karena perubahan tutupan lahan yang di hulu itu dia berkurang tutupan lahan hutannya dan berkayunya itu berkurang dan menjadi tanaman semusim ya, pertanian tanaman semusim. Jadi akhirnya itu limpasan permukaan. Jadi kalau kita bilang air yang mengalir permukaan pada saat hujan itu tinggi. Jadi itu potensi banjirnya dari situ. Nah, karena itu tinggi, jadi karena hutannya berkurang, pohonnya berkurang, jadi infiltrasinya juga berkurang. Jadi air yang dimasukkan ke dalam tanah, terutama di area resapan air tanah itu berkurang. Jadi grojok aja gitu kan, betul ya? Mbak. Itu yang di daerah hulu dan tengah nih. Nah, kemudian di hilir beda lagi kondisinya. Jadi kalau yang di atas dan di tengah itu supply untuk air tanahnya berkurang. Di bawah ini fenomena pemanfaatannya semakin besar air tanahnya. Jadi akhirnya air yang masuk dengan air yang keluar itu ya dibilang tidak sama seperti itu untuk air tanah. Perbandingannya jauh lebih besar yang keluar. Betul. Itu fenomena di awal-awal ya. Itu fenomena sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang. 2016. Nah, kemudian kan kami juga dengan model kami mensimulasikan kan masa depannya seperti apa nih kalau seperti ini terus ya. Itu makin lama akan semakin berkurang terus air tanahnya seperti itu. Miris banget ya, kayak gitu. Nah, terus dengan itu ya kita lihat dari situ baru kita membuat beberapa program dari Ikrafnya bagaimana supaya kita bisa memperbaiki lah kondisi hidrologi dari Das Rejoso ini. It's work? Masih dalam proses Mbak. Proses 2016 sampai 2021. Ini kan apa yang menjadi kendalanya Mbak? Karena yang kita lihat kan di sini bukan kegiatan yang hanya tanam pohon dan segala macam, tapi kan perubahan perilaku masyarakat yang kita coba ubah. Nah, itu yang butuh waktu lama. Targetnya berapa lama, Mbak Lisa? Nah, itu yang dari World Forestry ini, Ikraf ini. Nah, kami nggak bisa memberikan target berapa lama ya, karena kan dibilang tadi kan ini partisipasi semua orang ya. Jadi kan nggak bisa kalau hanya dari kami saja atau dari pemerintah juga, mungkin masyarakat sendiri juga harus terlibat. Nah ini Pak Misbah, dari pernyataan dari Mbak Lisa, mereka pengen merubah mindset biar air itu memang digunakan penggunaannya tepat, terus dari hulu sampai hilir ya benar perbandingannya yang keluar dan yang masuk juga pas gitu. Ini bagaimana Pak menanggapinya Pak? Ya memang ini terkait dengan sumber daya manusia. PR besar ya? Ya, jadi harus ada semacam edukasi. Jadi mengedukasi terhadap masyarakat baik di dalam menggunakan pemanfaatan untuk kebutuhan sehari-hari, air sumber air bor yang ada maupun untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Gitu. Ya. Nah, ini yang barangkali diperlukan adanya teknis-teknis. Bagaimana cara pembuatan sumur bor yang benar, kemudian bagaimana pengelolaan sumber-sumber mata air yang benar. Betul yang disampaikan Mbak Lisa tadi, memang tidak bisa instan hanya dalam waktu dekat, tetapi butuh waktu yang lama untuk merubah mindset masyarakat kita. Nah, untuk merubah mindset itu Pak, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, mungkin kerjasama dengan beberapa pihak
untuk merubah itu biar ya saya tahu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu, bim salah bim langsung mindsetnya berubah. Nah ini bagaimana Pak, sosialisasi yang sudah atau akan dilakukan begitu? Jadi betul, makanya saya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Ikraf yang telah ikut serta di dalam memikirkan bagaimana mengelola pengelolaan air khususnya yang ada di Desa Rejoso ini bisa teratasi dengan segala permasalahan-permasalahannya, sehingga minimal kita ini ada upaya-upaya untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih bisa bermanfaat, tentunya dengan waktu yang lama ya, untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan selama-lamanya. Ya, semoga merubah mindset ini menjadi pekerjaan yang bisa cepat diselesaikan begitu ya, karena memang ini berkaitan dengan pola pikir. Nah, di samping Pak Misbah ada Mas Asad nih. Mas Asad adalah koordinator tim teknis Forum DAS Pasuruan. Bisa cerita nggak Mas tentang tim teknis Forum DAS Pasuruan ini? Sementara dorong. Gimana Mas? Oke, aku baik. pengen tahu ceritanya. Ya, pikir Forum DAS itu bagian dari tadi seperti yang disampaikan Mbak Lisa, bagian dari upaya partisipasi itu. Tapi sebelum saya bilang soal apa sih Forum DAS itu, mungkin kita perlu memahami dulu DAS itu apa. Oke, baik. Selama ini kita lebih banyak berpikir mungkin DAS itu ya kali ini tok alur sungai dari A sampai titik Z begitu. Padahal bukan. Oh, bukan itu. DAS itu ya saya juga baru ngerti setelah banyak berinteraksi dengan kawan-kawan di Ikraf gitu. Berarti thanks God, berarti dilibatkan baru ngerti gitu ya. Makanya saya juga perlu banyak belajar. Jadi DAS itu adalah satu kawasan daratan yang dia merupakan satu kesatuan dengan sungai dan juga anak sub sungai atau anak sungai lah, yang dia punya fungsi menampung, mengalirkan sampai ke danau atau ke laut. Lebih gitu. Kompleks ya, nggak sekedar kali gitu. Loh ya, nggak sekedar sungai alurnya. Iya kan. Gitu. Jadi bisa dipahami tidak ada satupun bagian dari daratan yang keluar dari wilayah DAS. Iya. Gitu. Oke. Jadi ya semua kita mau tinggal di mana ya, tinggal kita lihat kemiringannya kemana, ya dia akan ikut dari wilayah DAS itu. Nah, Forum DAS ini itu dibangun dengan salah satu tujuan adalah untuk mengkolaborasi bagaimana supaya DAS-DAS yang kita punya, karena ini DAS Pasuruan, tetap punya daya dukung yang mumpuni begitu. Karena kita tahu pertumbuhan penduduk juga semakin ini, eksploitasi juga semakin besar, semakin tidak terkendali. Nah, Forum DAS adalah menghimpun semua potensi yang ada di Pasuruan untuk bagaimana kita sama-sama mengelola DAS supaya dia tetap punya daya dukung dan punya manfaat kepada manusianya. Iya, benar-benar. Seperti itu sih sederhananya. Sederhananya gitu ya, seperti itu. Nah, ini forum ini ada sejak kapan? 2004 sebenarnya kalau tidak salah. Lama banget. 2004 ya. 2004. Langsung Mas Asad? Oh enggak. Ada orang lain sebelumnya? Saya baru 2 minggu. Jujur sekali. Ini di dalamnya ada siapa saja? Dia multi ini sih, ada banyak, ada unsur media, ada NGO, ada juga praktisi lingkungan, kemudian ada juga tokoh masyarakat. Banyak pemerintah, pelaku usaha banyak. Oke. Akademisi juga. Akademisi. Oh, lanjutnya yang kemarin itu ya. Ini namanya DAS Pasuruan begitu. Dulu pertama kali ya ada semacam sosialisasi yang sudah dilakukan kan. Itu berarti kan ada banyak pihak yang bergabung di sana. Sudah mulai ketemuan sejak Mas ada di bagian ini? Ngobrol-ngobrol apa gitu tentang DAS? Oh iya, jadi kan memang kerja DAS itu ada mulai dari tahap perencanaan, kemudian sampai pada evaluasi program. Nah, karena arahnya adalah bagaimana menjaga daya dukung pengelolaan terpadu DAS di Pasuruan. Jadi ya semua kita petani. Kalau di Pasuruan
di data kita misalkan ada 9 wilayah das. Kan. Nah, Rejoso seperti apa kondisinya? Karena kasat mata misal kemarin semakin kesini kok kenapa banjirnya makin kenceng begitu. Dari sisi sebarannya juga makin luas. Dari sisi impactnya juga makin tinggi begitu. Selain faktor misal perubahan iklim, bagaimana sih kondisi hulu dasnya kita, di hilir dasnya kita. Nah, itu nanti Ikraf yang punya teknisnya ya, yang lebih tahu bagaimananya begitu ya. Kajian-kajiannya kan sudah pernah dilakukan juga. Nah, itu kan jadi salah satu referensi yang kita pakai untuk menyusun kerangka kerja ke depan. Oke, menarik sekali Mas As'ad dan Pak Misbah. Tadi bilang bahwa tim teknis Forum Das Pasuruan ini sudah ngobrol-ngobrol lah gitu kan ya. Ini next project ngapain nih kita gitu. Kalau boleh tahu ngapain sih dalam waktu dekat misalnya inovatifnya biar mindsetnya ini berubah begitu? Paling dekat inventarisasi gitu. Inventarisasi apa? Inventarisasi persoalan. Persoalan. Jadi karena kita akan berangkat dari situ karena tanpa pemetaan apa sih problem yang sedang dihadapi das kita ya kita nggak akan ketemu solusinya. Sudah menginventarisir sudah artinya? Ya sebagian ya. Apa yang ketemu? Yang ketemu perubahan tutupan lahan tadi. Yang pertama, misal gini, kita sebenarnya sudah punya satu regulasi yang cukup. Misal di Perda 14/2006 itu kan kita sudah punya mana sih wilayah yang masuk kawasan lindung. Di Lumbang, di Prigen, di Tosari itu kan ada beberapa wilayah yang masuk kawasan lindung. Dan itu ada di perdanya kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, di keputusan Menteri ESDM tahun 2003, Pasuruan ini kan masuk wilayah catchment areanya Jawa ya, masuk peta Pasuruan. Dan itu luasannya sekitar 95% dari wilayah Pasuruan. Itu masuk catchment area. Artinya kenapa itu masuk wilayah catchment? Catchment kan fungsinya sebagai wilayah yang punya fungsi untuk menampung cadangan air begitu kan. Kalau itu kemudian ada perubahan fungsi, ya otomatis tadi itu salah satu impactnya adalah sumber air akan berkurang. Itu. Lalu yang ketiga juga kita punya satu kajian soal daya dukung lingkungan hidup di Pasuruan. Itu kita sudah punya dan setelah kawasan lindung pemerintah bikin kajian lingkungan hidup tadi 2007. Itu juga sudah ada. Bagaimana sih evaluasinya, misal kondisi das sebagian besar rusak, hulunya tutupan juga sebagian rusak. Salah satu penyebabnya ya pertumbuhan penduduk itu tadi. Karena makin banyak orang, dia butuh tempat tinggal, dia butuh bisnis, dia butuh makan dan macam-macam. Dan itu kan pasti ada rentetannya begitu kan. Dan kita tidak bisa menolak fakta itu kan ya. Gitu kan ya. Pak Misbah, tadi Mas As'ad bilang bahwa tentunya pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai hal ini. Boleh cerita nggak Pak, kebijakan sampai sejauh ini bagaimana dari pemerintah Kabupaten Pasuruan? Iya, secara tadi disampaikan Mas As'ad ya. Jadi regulasinya sudah ada dan sudah dilakukan ya, tentang beberapa misalnya terkait dengan penanganan di kawasan hulu dengan penanaman atau reboisasi. Tapi kayaknya ini masih belum maksimal. Jadi kendalanya apa Pak kalau belum maksimal begitu Pak? Ya. Bisa ada keterbatasan dana, kemudian juga mungkin luasan wilayah, istilahnya tadi kalau dinyatakan daerah aliran sungai itu kan meliputi bukan hanya sungai saja, tetapi adalah kawasan, merupakan kawasan yang di situ menjadi serapan air yang kemudian itu akan disalurkan atau dialirkan melalui sungai-sungai atau saluran-saluran kecil yang kemudian ditampung pada satu sungai besar yang namanya misalnya Sungai Rejoso, kemudian Kedung Larangan, kemudian di Keraton, Welang dan sebagainya. Nah, ini memang banyak hal yang harus dilakukan selain dari bagaimana penanganan di hulu, kemudian juga di hilir, termasuk dengan di hulunya rusak,
maka akan juga berdampak kepada di hilir. Jadi dengan kondisi hutan yang gundul, maka kemudian ketika hujan airnya tidak menyerap ke bawah tapi lari bersama lumpur menuju ke sungai, dan sungainya menjadi dangkal, sedimentasinya tinggi, dan ini kan juga selain dari reboisasi itu butuh waktu. Iya, jadi benar. kalau itu mungkin itu sudah dilakukan sejak zamannya Pak Bupati, pada tahap pertama juga ada yang namanya gerakan reboisasi di kawasan Walulang, kemudian di Banjarimbo, dan ini masih juga belum mampu untuk mengimbangi terhadap adanya kondisi hutan yang semestinya bisa berfungsi secara maksimal, tetapi karena ini masih dalam masa-masa pertumbuhan, tentunya tidak bisa secara maksimal. Butuh waktu ya, Pak. Kemudian ya ini akhirnya dampaknya ke hulu, ke hilir, terjadi pendangkalan, dan ini perlu ada kegiatan-kegiatan normalisasi yang dilakukan secara rutin. Nah, itu kalau tidak maka juga akan menjadi semuanya tidak bisa secara harmonis, dan air itu akan bisa menyebabkan banjir. Iya, benar-benar. Itu artinya Pak Misbah, pemerintah atau negara itu ada ya? Kalau ngomongin tentang ini ya, tentang lingkungan ya, dasar tentunya ada. Memang kayaknya yang kita lakukan dengan segala keterbatasan sehingga mungkin masih belum bisa menghasilkan secara maksimal. Itu artinya perlu menggandeng pihak lain nggak Pak Misbah? Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ya, tentunya perlu. Jadi makanya kita juga Pemda Kabupaten dalam hal ini sebagai wilayah yang memiliki wilayah. Sedangkan sungai itu menurut aturannya adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Karena sungai itu adalah merupakan cekungan air tanahnya itu lintas wilayah, lintas daerah, sehingga kalau itu diberikan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten, akan menjadi nanti saling tarik menarik atau saling lempar melempar, sehingga itu menjadi kebijakan yang diambil untuk menjadi kewenangannya pemerintah provinsi apabila itu lintas daerah kabupaten kota, dan menjadi kewenangan pusat apabila itu lintas provinsi. Itu artinya sudah ada komunikasi ya Pak Misbah untuk itu ya. Ya, dari antar pemerintah baik itu provinsi maupun pusat ya Pak ya. Yang seperti yang kita lihat sekarang di Kedung Larangan misalnya ya. Ini kalau 3 tahun yang lalu kan sering juga kalau banjir, kalau hujan deras banjir, namanya Desa Kalianyar kan bisa tenggelam sampai 3 hari, 4 hari. Tapi lama. Sekarang kayaknya tidak sampai 24 jam bisa sudah surut. Ini kan sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BPWS, untuk dilakukan normalisasi sehingga mungkin berkurang. Kemudian di Keraton Kaliwelang ini kan sudah ada beberapa proyek-proyek dari pusat maupun provinsi yang sudah melakukan kegiatan, di mana tahun 2020 kemarin ada sekitar hampir 90 miliar, baik untuk normalisasi maupun pembuatan tanggul-tanggul atau parapet. Baik. Nah, mungkin ini Rejoso juga demikian. Sudah ada anggaran dari provinsi, namun kayaknya ini ada partisipasi masyarakat yang sudah dilakukan, pengerukan mulai dari hulu sampai hilir. Alhamdulillah kayaknya sudah bisa mengurangi dampak-dampak banjir tidak seperti 2-3 tahun yang lalu. Ini Pasuruan People sudah paham benar. Sering disampaikan suara Pasuruan FM 107 karena pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak hanya melakukan normalisasi atau bekerja sama dengan masyarakat, mengajak mereka untuk peduli sama DAS Pasuruan dan lain sebagainya. Tapi ada yang namanya embung ya, gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin masalah embung nanti dijawab sama Pak Misbah. Di Kabupaten Pasuruan itu embungnya sekarang ada berapa? Mungkin nanti apakah di tahun berikutnya akan ada penambahan embung, karena
satu di antara kegunaan embung adalah untuk yaitu tadi untuk irigasi, juga untuk penyerapan air tanah. Mbak Lisa, ini tadi kan Mas Asad bilang bahwa sudah inventarisasi masalah gitu kan ya, tapi memang harus dilakukan itu pertama kali. Terus Pak Misbah bilang bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan ada tuh untuk masalah kayak gini gitu, masalah pengolahan sistem irigasi dan air tanah. Nah, dari Ikraf sendiri gimana tanggapannya? Apanya nih Mbak? Maksudnya tanggapannya dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan tuh. Iya. Itu artinya kan sudah berjalan gitu kan? Iya. Kalau dari kami sebenarnya memang beberapa sudah banyak upaya ya, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, juga dari pihak lain juga banyak gitu seperti itu. Tapi kan mungkin harus dilihat ya, ini upayanya ini lebih ke arah untuk mengatasi dampaknya atau mengurangi penyebabnya. Oh, itu gitu. dulu yang pertama. Kemudian yang kami lihat fenomenanya adalah bahwa memang banyak pihak ini yang dia melakukan berbagai macam upaya, namun masih tersebar-sebar nih Mbak. Oh, nah, gitu. justru ini makanya fungsi dari Forum DAS ini gimana menggabungkan semua upaya itu biar dia tidak tumbang tindih mungkin ya. Berjalan sendiri-sendiri gitu ya? Supaya nggak berjalan sendiri, terintegrasi gitu. Jadi seperti itu. Oh, jadi masih belum bersatu ceritanya gitu. Betul. Itu ya yang dilakukan ya. Ini Mas Asad mungkin ada tanggapan, masih berjalan sendiri-sendiri untuk hal itu. Ya, belum padu mungkin bahasanya. Iya, belum padu. Iya. Makanya kan kemudian forum, makanya namanya forum supaya itu bisa padu. Karena kita tahu problem lingkungan itu kan kompleks gitu kan. Kita menyelesaikan yang di titik satu belum tentu problem di titik lain akan selesai gitu kan. Padahal itu saling berkaitan. Gitu. Benar. Makanya butuh padu itu tadi. Dan kebetulan di Pasuruan kan ada juga beberapa kawan atau NGO yang juga concern di lingkungan kan. Cuman karena itu tadi mereka ngurusin yang wilayah sana tapi nggak coba untuk berkontribusi di wilayah sini, padahal saling ada. Kira-kira susah nggak ya menyatukan? Ya, Mas Asad, kita sih yakin enggak begitu, karena yakin nggak? Yakin enggak? Yakin enggak? enggak susah. Oke, jadi nggak susah ya ceritanya ya untuk. Ya karena tinggal ini, kalau saya bukan di ini. Mindsetnya sih sebenarnya sama gitu kan ya. Tapi masih cerai-berai gitu kan. Iya, kan cuman kan memang untuk bagaimana menata dan membangun kembali lingkungan kita yang sudah seperti ini itu kan nggak cukup dengan 1-2 tahun. Bahkan 10 tahun lagi kita juga nggak yakin gitu kan akan balik seperti semula atau enggak, karena ya problemnya nambah terus, orangnya nambah terus. Itu satu. Yang kedua, tadi nyambung juga dengan yang Pak Misbah sampaikan tadi, yang ingin sekali kita untuk ajak bareng-bareng bagaimana membangun mengelola DAS ini adalah orang-orang di sepanjang DAS-nya itu juga gitu loh. Itu jadi Forum DAS ini tidak hanya akan bicara bagaimana sedimentasi, bagaimana penyempitan sungai misalkan, tapi juga laku semua orang yang ada di DAS, di kawasan DAS, bagaimana mereka membuang sampahnya, termasuk itu kan. Misal bagaimana, misal salah satu inventarisasi yang coba kita lakukan adalah di sepanjang DAS Rejoso misal. Ada berapa kampung di sana? Dari sekian kampung sudah berapa kampung yang punya TPS misalkan, atau punya bank sampah, atau jangan-jangan mereka asal buang aja ke sungai. Nah, hal seperti itu yang pengen kita inventarisasi kan salah satunya. Duh kah, ini tambah itu belum soal tambah pusing ya saya. Belum gitu soal ya. Tutupan lahannya tadi. Tutupan lahannya tadi gitu untuk itu yang agak ngeri. Ngeri ya, beneran deh. Pak, ini gimana Pak untuk masalah yang kayak gini Pak? Ini ngeri-ngeri sedap nih ceritanya. Jadi Asad sih dengan adanya Forum DAS ini kita harapkan juga bisa membantu tugas pemerintah. Memang diharapkan bukan hanya pemerintah satu-satunya untuk menangani persoalan-persoalan yang ada khususnya di DAS-DAS kita, tetapi keterlibatan beberapa pihak, baik akademisi, kemudian para pegiat-pegiat lingkungan, kemudian LSM, seperti tadi yang disampaikan Mas Asad. Termasuk kalau di Werati itu ada namanya DAS Werati, kemudian kalau di Purwodadi itu ada Si Hijau, kemudian
di Rejoso, Mas, ini Das Rejoso, dan itu memang mereka masih bergerak sesuai dengan domisilinya yang berdekatan. Sepanjang dia bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, tentunya ini insya Allah akan bisa membantu apa yang menjadi harapan kita. Jadi kita juga melakukan, mungkin juga dari pihak-pihak yang lain melakukan, tentunya dengan kesinergitasan semua pihak ya, yang bisa berjalan secara komprehensif. Harapan kita akan bisa lebih maksimal gitu, apa yang ada kendala-kendala selama ini dan bagaimana solusinya. Oke. Ya, itu. Baik. Pasuruan People, semoga gerakan ini tidak menjadi gerakan ini ya, gerakan senyap gitu. Ya, ada beberapa orang saja yang peduli tentang itu, tapi semua orang tahu gitu. Semua orang akhirnya noleh terus aware gitu. Kata Mas As'ad adalah peran serta partisipatif masyarakatnya, bukan sekedar hanya beberapa orang atau kelompok yang bergerak, tapi semua orang secara masif begitu. Bukan begitu, Mbak Lisa? Betul, Mbak. Iya, ada ini mungkin tidak hanya sekedar betul, mungkin ada penjelasannya gitu, Mbak. Iya. Jadi memang partisipatif terutama di tingkat masyarakat ya, karena memang mereka kan pelaku mungkin yang ada di lapangan. Benar, mereka adalah yang paling terdampak juga pasti nantinya. Jadi memang mereka harus sadar juga bahwa ini loh yang terjadi di Das Rejoso ini. Jadi jangan sampai semua permasalahan itu dilempar ke masyarakat, dilempar ke pemerintah, dilempar ke pihak lain. Tapi bahwa mereka juga menjadi salah satu agen atau penanggung jawab dari apa yang terjadi di wilayah mereka sendiri juga. Jadi karena itulah di tempat kami juga untuk kegiatan-kegiatan atau program-program itu kami sebisa mungkin kami juga menyasar sampai ke tingkat masyarakat, mengedukasi mereka kan, ketemu sama mereka betul, kan ya, mengedukasi mereka sebenarnya harusnya seperti ini loh, seperti ini. Kemudian misalnya contohnya dengan percontohan sumur bor ya. Jadi kami coba tunjukkan ke masyarakat ini loh, kalau misalnya mau membangun sumur bor seperti ini yang baiknya, konstruksinya seperti ini. Kemudian harus dikelola juga. Jadi jangan sampai hanya dibangun selesai ditinggal. Ya, itu tapi dia. bahwa di situ ada keran yang harus dibuka, ditutup, dikelola, dan kenapa mereka harus mengelolanya? Kenapa mereka harus membangun seperti itu? Itu kan kami terus sampaikan kepada mereka gitu. Dan itu kan nggak bisa hanya sekali ya, Mbak ya. Jadi harus diulang terus seperti itu. Jangan satu kali gerakan ya, tapi berulang kali begitu. Dan biasanya ada penyakit dari masyarakat nih ya. Jujur aja, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda pasti begini. Kalau terjadi banjir atau ada apa-apa di lingkungan Anda pasti menyalahkan pemerintah. No, pemerintah nggak ada tuh, gitu kan ya. Ini banjir loh. Kan Anda hidupnya di sekitaran aliran sungai gitu kan, yang harusnya untuk lingkungan gitu, aliran yang memang sebenarnya, tapi Anda peruntukan buat lahan pemukiman begitu. Nah, seperti itu. Sadar nggak sih Anda sudah melakukan itu sudah bertahun-tahun gitu kan. Nah, ini kita harapkan ini menjadi gerakan masif. Hal yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Mbak Lisa, Mas As'ad tahu sendiri bahwa yang sudah dilakukan untuk itu, kalau ngomongin tentang irigasi dan air tanah, embung ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu embungnya ada berapa, Pak? Ya, baik. Kalau sementara ini kita punya embung ada 7. 7? Ya. Di mana aja? Ya, di Sukorejo, ada di Purwosari, kemudian ada di Rembang 2, kemudian ada di Kejayan, kemudian ada di Sanganom Lumbang, Sanganom Nguling, kemudian yang terakhir kemarin kita bangun di Welulang. Lumbang. Ya. Dan akan ada penambahan ke depannya? Kita sudah merencanakan untuk 2022 ini di Pasrepan. Dan sifatnya embung ini karena juga biayanya besar dan ini juga menjadi program pemerintah pusat, maka ada semacam kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Kita yang menyiapkan lahannya, kemudian fisiknya dibangun oleh pemerintah pusat melalui BPWS. Yang terakhir kemarin Welulang sudah kebetulan diresmikan oleh Pak Bupati. Kemudian 2022 kita nanti akan
melakukan pembuatan embung lagi di Desa Ampelsari, Kecamatan Paserpan, yang mana ini studinya sudah selesai, kemudian DED-nya sudah dilakukan, namun kita harus melakukan pembebasan lahannya. Oke, Pak, ada alasan tertentu nggak kenapa embung letaknya itu sudah dipikirkan nggak semacam Jadi apa yang menjadi sesuai dengan fungsi embung. Jadi embung itu kan fungsinya banyak. Jadi yang pertama sebagai konservasi, konservasi. Yang kedua sebagai pengendalian banjir. Ya, benar. Kemudian yang ketiga untuk pemanfaatan airnya sebagai sarana irigasi pertanian. Okay. Bisa juga, terutama yang juga tidak kalah penting adalah sebagai penyiapan air baku. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat, utamanya pada di beberapa daerah atau desa-desa tertentu yang bila mana pada saat musim kemarau kekurangan air, maka dengan adanya embung itu sebagai tampungan air pada saat musim hujan yang bisa dimanfaatkan pada saat musim kemarau, baik itu untuk mandi-mandi, kemudian untuk kebutuhan ternak dan lain-lain, yang sebetulnya juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum, tetapi harus dilengkapi dengan alat misalnya pengolah air menjadi air bersih. Dan gitu. juga bisa rekreasi ya Pak, sarana dan juga rekreasi. bisa untuk sarana rekreasi. Di Jawa Tengah kan seperti itu ya embungnya ya. Termasuk kalau kita yang di Purwodadi ini sudah rekreasi kecil-kecilan ini. Iya. Ada yang disebar benih ikan begitu kan? Termasuk bisa untuk budidaya ikan. Ini dia. Kemarin seperti di Welulang Pak Bupati menyebar benih ikan 10.000 ekor dan juga bersama dengan penanaman 600 pohon. Yang juga kemarin kebetulan pohonnya dibantu oleh juga dari Danone, dari Aqua 500 batang. 500 batang. Itu artinya sudah banyak upaya ya yang sudah dilakukan ya, Mbak Lisa. Gimana Mbak Lisa? Ada tanggapan atau Mas Ahad ada tanggapan begitu? Silakan Mas. Ya Mbak. Memang ya upayanya memang sudah cukup banyak ya Mbak ya. Okay. Tapi ya memang karena ini berhubungan dengan air, jadi ya memang dampaknya nggak instan seperti itu. Iya sih, aku tahu. Dan itu PR yang memang tahun ke tahun ya. Ya. Mas Asad ada tanggapan tuh? Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan loh. Kita nggak bisa merem loh tentang hal itu loh. Upayanya sudah ada. Tapi seperti yang Pak Misbah di awal-awal bilang, bahwa upaya ini tidak hanya berhenti di sini gitu kan. Nah itu harus ada upaya yang lain begitu kan ya. Semacam reboisasi, pemerintah tanam berapa hektar sih gitu kan. Tapi kalau nggak ada partisipasi dari masyarakat yang juga ikut nanam-nanam, ya juga muspro gitu kan. Gimana Mas? Ya memperbaiki lingkungan itu kan nggak cukup dengan menanam gitu kan. Iya sih. Ya kita buang kita yakin gitu ke depan tugas kita semakin berat gitu. Tugasnya pemerintah, tugasnya NGO, banget, Mas. Tugasnya ini Sarah nemen gitu. Karena ya tuntutan hidup juga semakin kompleks begitu kan, sementara kondisi ekologi kita juga seperti ini. Anggap misal, makanya yang paling penting adalah bagaimana memahamkan kita semua, misalkan ya semua gitu, bahwa menjaga itu jauh lebih penting daripada membangun dan lainnya. Masih ku kata-kata tok. Misal ini ya problemnya kan itu kan, kita sering hanya menjadikan itu sebagai slogan gitu kan. Tapi pada misalnya gini, kalau hari ini saya pribadi, satu yang mungkin paling mendesak adalah mengkaji ulang bagaimana sih status ekologinya kita, kewilayahannya, kondisi bentangnya terutama. Karena betul yang disampaikan Pak Misbah tadi, misal di beberapa wilayah Bangil dari sisi frekuensi mungkin banjir tahun ini mungkin agak sedikit berkurang daripada kemarin-kemarin, atau juga Keraton. Tapi jangan lupa misal
dalam waktu yang sama justru ada beberapa wilayah yang dulunya tidak pernah banjir sekarang banjir. Dan itu parah gitu kan. Misal perumahan Gempol Citra Asih. Seingat saya berapa ya? 10 tahun lebih jadi jurnalis misalkan belum pernah dapetin Gempol Citra Asih banjir sampai di atas pinggang. Di atas pinggang. Iya. Itu kan belum pernah kan? Sampai pernah nggak liputan ke sana soal banjir? Satu kali. Tapi sekarang dari tahun kemarin kan itu. Terus bandaran mana Winongan ya? Iya. Belakangan kan kenceng-kenceng banjirnya dan airnya juga tinggi-tinggi. Nah, ini kenapa ya? Kok tambah sulam ya Mas ya? Yang satu dibenahin, yang satu ternyata permasalahannya muncul gitu. Ya karena satu bisa jadi solusi yang dipakai itu belum sampai pada akar persoalannya. Atau itu satu. Kemudian perubahan iklim juga pasti ada dampaknya. Tapi kan apakah kemudian kita akan menyerahkan itu pada yus wayahe gitu, selesai yus turu ayo. Nyambut gawe. Kalau mesti gitu kan. Jadi kalau saya sih mungkin evaluasi terhadap kondisi bentang kita, karena saya sih mengajunya ke Perda tadi 2006 gitu. Kita sudah punya perlindungan kawasan. Dan di salah satu poinnya, misal ada satu unit usaha yang yang setelah perda itu dibikin ternyata diketahui dia berlokasi di kawasan lindung yang dibikin Pemkab, ya dia harus pindah, cari lokasi yang di luar wilayah lindung gitu kan, misalkan dari sisi kemiringan dan macam-macam. Kan kalau mau ngomongin tentang izin kan Pemkab kan ini ada di sana ya Pak ya. Kalau izin pembangunan dan lain sebagainya gitu kan, nggak serta-merta aku katanya bangun di ini nggak apa-apa gitu kan, ya nggak gitu juga ya Pak ya. Ada apa amdalnya dan lain sebagainya begitu ya Pak Misbah ya. Ya, jadi kalau bicara masalah izin bangunan, kalau yang merasa tertib biasanya izin, nah, yang merasa tidak tertib ini biasanya tidak punya izin. Duh, sopo iki? Sampai saat ini masih banyak ya Pak? Ya, kayaknya masih banyak dan waduh. Terutama banyak tadi Mbak Eno menyampaikan kesadaran masyarakat kita sendiri ini yang kadang-kadang memang kurang ya, mungkin karena kepepet ya. Dia ingin mempunyai atau membangun rumah, tidak tahu itu tanahnya setren sungai atau apa, dibanguni aja. Dan ini yang menjadikan termasuk tambahan permasalahan-permasalahan kita. Contohnya seperti ini, kalau kami membaca di hasil studi Larap ya, yang rencana untuk pembuatan sudetan di Kaliurati, dari itu nanti ada program besar yang sesuai dengan Perpresnya nomor 80 tahun 2019 akan ada program besar untuk penanganan banjir yang tadi disampaikan Mas Asad, untuk Gempol dan Beji yang mungkin beberapa bulan yang lalu kan juga besar. Iya, tiba-tiba sebetulnya aja. Sudah ada program penanganan Bangiltak dengan pembuatan sudetan. Pemanfaatan di Bangiltak itu ada lahan yang harus disudet kemudian dibebaskan, tetapi pembebasannya itu ada sekian ratus warga kakak. Dan biayanya untuk pembebasan itu sementara sekitar 200 miliar. Ya sudah dihitung. Selain daripada itu, kita juga harus menyiapkan lahan sebagai relokasi. Dan ini makanya kami kemarin juga sudah koordinasi dengan pemerintah pusat. Juga Pak Bupati menyampaikan persoalan itu. Dan itu yang menjadi persoalan PR besar kita, khususnya untuk penanganan banjir di Daswarati, meliputi sebagian kecamatan Bangil, kemudian Beji dan Gempol. Ada 7 desa yang nantinya menjadi proyek besar pemerintah yang juga tidak kecil biaya yang harus disiapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Kalau konstruksinya kemarin dianggarkan 450 miliar. Dan ini sudah harus targetnya dalam kurun waktu 3 tahun sebetulnya sudah harus bisa terrealisasi. Sejak kapan Pak? Dari 2021 tahun ini berarti ya, dan sudah mulai ada sosialisasi, kemudian ada studi lara pendataan, kemudian
prasosialisasi dan ternyata tidak gampang ketika itu dilakukan sosialisasi. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang senang, ada yang juga tidak malah senang. Ini karena masyarakat banyak, demikian Iya sih. persoalan kita itu. Miris ya Mas ya, Mbak Lisa ya, Pak Misbah ya. Dari apa yang disampaikan Pak Misbah, lah wong sing bangun iku biyen iku sapa gitu kan, dipindah ya gak gelem. Kalau ono banjir ngamuk-ngamuk kan gitu ya Pak Iya, ya. betul. Nyalano pemerintah ya susah, direlokasi gak gelem kayak gitu. Serba salah ya Pak ya. Lagi Bujuk-bujuknya itu loh susah. itu tugas berat kita. Iya, oke. Semoga ini tidak hanya di atas kertas ya Mbak Lisa, Mas Asad sama Pak Misbah. Ada gerakan yang Pasuruan People masyarakat ini loh sudah mau ditoto gitu loh. Biar Anda itu ya nggak sengsara kalau nggak kedapatan banjir, malah dipikirkan relokasinya gimana. Ada sudetan, ada embung, ada apalah, reboisasi dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau sekedar ngomong sih enak ya Pak ya. Maksudnya hanya wacana begini ngobrol gitu, tapi ketika diimplementasikan di lapangan memang gampang-gampang susah gitu. Betul. Nah, masyarakat sadaro gini loh. Ini yang dilakukan oleh teman-teman Ikraf atau NGO yang lain atau forum Das Pasuruan, pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini dari teman-teman yang ngatur irigasi dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau Anda nggak berubah, Kabupaten Pasuruannya, pemerintahnya, NGO-nya yang peduli lingkungan, medianya juga sudah melakukan banyak hal. Tapi kalau Anda nggak berubah ya muspro, sia-sia gitu. Nah, obrolan kita semoga tidak hanya berhenti sampai di sini untuk mengenalkan knowledge yang baru kepada masyarakat, tapi juga nanti berlanjut dengan yang lain. Tapi dari obrolan kurang lebih 1 jam ini, Pak Misbah, apa yang ingin disampaikan? Begitu. Baik, terima kasih Mbak Enov. Jadi kembali kepada DAS khususnya di Rejoso ya, yang sampai saat ini kita lihat banyak adanya pembuatan sumur bor dalam rangka pemanfaatan air tanah. Maka ini barangkali juga perlu dilakukan semacam pengaturan yang benar. Jadi tidak hanya semaunya sendiri untuk ngebor, kemudian pemanfaatannya kadang-kadang tidak efektif, tidak efisien. Jadi harus diukur pemanfaatannya bagaimana, kemudian dampaknya kayak apa. Dan yang dilakukan oleh mereka pada umumnya tidak dengan menggunakan teknis yang benar. Maka ini kami berharap, tadi disampaikan oleh Mbak Lisa, ada pembuatan sumur percontohan yang ada di Gondang Wetan. Yang ini yang kami harapkan bisa disosialisasikan ke masyarakat khususnya di wilayah Das Rejoso. Apabila membuat sumur bor, hendaknya seperti yang sudah berstandar atau sudah mempunyai kaidah-kaidah teknis yang benar, sehingga tidak merusak kondisi sumber air atau air tanah yang ada. Itu yang harapan kita. Dan tentunya selain daripada itu, tadi disampaikan Mas Aad, ya bukan hanya dari sisi itu saja, bagaimana kita juga melakukan upaya-upaya ini secara komprehensif. Semua pihak bisa terlibat secara langsung, baik pemerintah, swasta, LSM, kemudian lembaga-lembaga yang lain dan juga masyarakat. Kita harapkan ikut partisipasi secara aktif dan bisa ikut merasa memiliki, bukan hanya memanfaatkan tapi rasa ikut memiliki, belongingnya ya Pak. Baik secara penjagaan, pengupayaan, kemudian juga pemanfaatannya. Pak Misbah, terima kasih statementnya, closing statementnya dari Mas Asad. Dari saya mungkin ya mari lebih peduli begitu. Tangi orek. Mari lebih peduli, karena misal tadi di kajiannya Ikraf 2 juta liter air bersih itu terbuang percuma setiap tahun ya. Sementara dalam waktu yang sama banyak orang di sekitar kita yang kekurangan air. Bagaimana bisa kita buang-buang air segitu banyak? Sedih gitu kan? Nggak fair. Kita
Bukan nggak fair, artinya apa ya, masa kita benar-benar sudah nggak punya kepekaan sama sekali begitu kan? Iya, sementara banyak orang di sekitar kita yang kekurangan air bersih, sementara kita buang-buang sampai segitu banyak. 2 juta liter air itu banyak loh. 2 juta liter loh. Itu satu. Terus yang kedua, dalam konteks peduli juga terkait dengan tadi perubahan tutupan lahan. Karena das kan cakupannya kan luas, tidak ada yang di luar das. Sementara kemarin di data kita selama nggak sampai 5 tahun itu ada 2.000 hektar lebih yang sudah beralih fungsi. Begitu kan. Jadi beralih fungsi jadi tambang maksudnya kan. Kita nggak ngomong hutan lah, nggak usah ngomong hutannya dulu. Tapi sama-sama ini wilayah das. Dan kan 2.000 hektar lebih yang sudah beralih fungsi jadi tambang. Dan kita tahu kalau ditambang itu kan tanah pucuk itu kan sudah hilang semua. Tinggal batuan yang keras-keras itu. Kalau batuan yang keras, ya kemampuan batu untuk meresap air itu berapa? Kalau misalkan hujan turun terus ngeresap ke batu itu berapa? Sisanya kan juga pasti melimpas ke bawah kan. Itu jadi ya mari kita lebih peduli. Longsor sing ada. Longsor dan banjir. Iya. Mas Aat, terima kasih banyak. Mbak Lisa, closing statementnya? Lebih ke arah gotong royong sih Mbak. Jadi partisipatif sebelum semuanya terlambat, sebelum air tanah ini benar-benar habis, marilah kita gotong royong bareng-bareng. Jadi nggak hanya mungkin dari semua pihak juga, tapi juga gotong royong ini juga dari masyarakat hulu dan masyarakat hilir sama-sama gotong royong. Jadi yang di hulu berusaha untuk meningkatkan infiltrasinya di area-area yang resapan, jadi air tanahnya semakin banyak. Yang di hilir juga mungkin akan lebih baik kalau dibantu juga. Jadi jangan dibuang-buang seperti itu. Nah, jadi sama-sama peduli lah sama-sama peduli. Itu artinya dari closing statement 3 narasumber pagi hari ini kita ada hal yang ingin disampaikan bahwa ini permasalahan bersama. Jadi gak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah ada, NGO ada, media ada, Anda ada, begitu. Semuanya harus dipikirkan bareng. Terima kasih untuk kehadirannya ke Suara Pasuruan. Kita selesai untuk program ini Pasuruan People. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.